never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan yang berjudul Saripoda Sanivaram, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang Surya, seorang lelaki yang memiliki masalah temperamental akut. Karena hal itulah, sejak kecil ibunya melarang si Surya untuk mengamuk dan hanya mengizinkan Surya melepaskan amarahnya pada hari Sabtu. Semenjak kematian ibunya, Surya menjalankan kehidupan penuh kesabaran dari hari Minggu hingga hari Jumat. Tapi suatu saat, Surya malah harus terjebak di situasi dan musuh-musuh yang baru, mulai dari kepala mafia dan polisi korup. Nah, gimana Surya bisa menghadapi mereka semua? Langsung aja deh, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan cowok yang bernama Surya. Terlihat dia itu terkapar di sebuah desa yang bernama Solopalem. Kenapa Surya bisa sampai di posisi seperti itu? So kita flashback dulu ketika Surya masih bocil. Di saat itu diperlihatkan keluarga Surya. Di malam yang tenang itu, ibunya Surya yang bernama Devi berbicara dengan ayahnya Surya yang bernama Karam. Rupanya Devi itu sedang mengidap penyakit yang mematikan. Kata dokter, nyawanya itu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Dia itu bingung gimana cara bilang ke anak-anaknya, apalagi Surya memiliki kebiasaan mudah marah. Bahkan sifatnya Surya itu sangat terkenal dan sudah berkali-kali dia dikeluarkan dari sekolah gara-gara sifat temperamentalnya itu. Sifat temperamentalnya itu kayaknya siak nurun dari pamannya yang bernama Setupati. Jadi Setu itu terkenal suka KDRT kalau udah mabok. Gara-gara sifat barbarnya itu, istri dan anaknya Setu disembunyikan oleh keluarga Devi. Hampir setiap hari, Setu itu selalu aja datang dan ngamuk-ngamuk. Dia itu minta istri dan anaknya dikembalikan. Ketika tante dan sepupunya tinggal bersama si Surya, Surya itu merasakan getaran-getaran cinta ketika bersama sepupunya yang bernama Kalyani, yang biasa dipanggil Kalu. Nah, di sekolah, Surya selalu cuma membela si Kalu kalau ada orang yang rese sama dia. Tapi suatu hari, pamannya itu dipenjara. Merasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk cabut dari situ Pati. Kalu dan ibunya pun pergi entah kemana. Dan itulah terakhir kalinya Surya melihat sosok Kalu. Namun sayangnya Surya belum sempat mengutarakan perasaannya ke Kalu. Setelah bebas dari penjara, Setu kembali berbuat onar di rumahnya si Surya. Dia juga menghina si Devi sebagai cewek yang gak bener. Gak terima ibunya dihina-hina, Surya pun rasa mengejar pamannya itu pakai pentungan kayu. Ngelihat Surya yang semakin barbar, Devi itu pengen menghentikan kebiasaan buruknya si Surya sebelum dia meninggal. Nah, suatu hari di pinggir pantai, Devi meminta si Surya mengendalikan amarahnya. Surya hanya boleh marah-marah di hari-hari tertentu aja. Karena sayang dengan ibunya, Surya pun mencoba mengikuti perintah ibunya itu. Setiap kali dia kesal, dia pasti bertanya ke ibunya, "Mak, hari ini boleh ngamuk nggak, Mak? Mak, kalau sekarang boleh nggak? Mak, udah diubun-ubun emosiku, boleh ngamuk nggak hari ini, Mak?" Namun Devi selalu bilang, hari ini bukan hari amarahnya. Devi juga berkata, kalau dia tidak menjawab, berarti kamu boleh marah. Karena hal itulah, sifat temperamentalnya si Surya sedikit demi sedikit mulai terkikis. Tapi suatu malam diperlihatkan Surya yang tertidur di pangkuan ibunya. Namun itu adalah momen terakhir Surya dan ibunya. Karena setelah itu Devi menghembuskan napas terakhirnya. Melihat ibunya yang sangat dia sayangi telah tiada, Surya pun sangat shock. Tapi bangkainya pas lagi sedih-sedihnya itu, Setu malah datang sambil mabok-mabok dan marah-marah. Dia meminta si Devi ngasih tahu di mana anak dan istrinya. Bahkan si Setu itu ngelempar sendal tepat di mukanya jasadnya si Devi. Di titik ini Surya bertanya sekali lagi, "Ibu, bolehkah aku marah sekarang?" Karena ibunya tidak menjawab, Surya pun menganggap kalau hari itu adalah hari Sabtu di mana dia bisa mengamuk sengamuk-ngamuknya. Jelas amarah yang sudah dia pendam selama 6 hari itu langsung dia curahkan menghajar pamannya yang bangke. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan si Karam yang mengendap-endap masuk ke kamarnya si Surya. Dia melihat catatan di buku hariannya si Surya. Setelahnya dia langsung mendatangi sebuah klinik psikiater. Karam pun langsung menceritakan kisah si Surya kepada dokter Vasuda. Karam bercerita kalau putranya akan menjadi alim gak neko-neko dari hari Minggu sampai hari Jumat dan akan menjadi iblis ketika hari Sabtu. Nah, setiap hari dia akan menulis nama orang-orang yang membuat dia kesal untuk dia balas di hari Sabtu. Ketika hari itu tiba, Surya akan ngubet-ngubetkan selendang merah milik ibunya di lengannya, yang berarti dia sudah masuk ke mode balas dendam. Permasalahannya, kalau Surya udah marah, gak akan ada bisa yang menghentikannya. Pernah nih suatu hari, Surya lagi ngopi di sebuah warung. Dia melihat kalau ada karyawan susu yang kepalanya bopeng karena disiksa oleh bosnya.
Ali juga bekerja nggak dibayar karena dia itu harus melunasi hutang bapaknya ke bos susu itu. Melihat ketidakadilan, Surya pun langsung membantu si Ali dan mereka pun langsung cus ke pabrik susu milik Narayana. Tapi sebelum itu diperlihatkan dulu deh, ada bocil yang mau ditinggal sama bapaknya. Adalah ini nggak penting-penting amat, lanjut. Singkat cerita, Surya meminta baik-baik agar diperbolehkan pergi dari pabrik itu. Dan Narayana pun juga harus meminta maaf ke Ali. Mendengar itu, Narayana yang udah sakit-sakitan malah ngamuk. Enak aja disuruh minta maaf sama kacung rendahan macam si Ali. Dia juga mengultimatum si Surya. Kalau si Surya ikut campur, nasibnya akan sama kayak si Ali. Ketika si Ali dijenggit-jenggit, Surya hanya bisa membaca mantra yang membuat dia bisa menahan emosinya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Namun pas hari Sabtu, Surya kembali datang ke pabrik susu Narayana. Untuk apa? Untuk balas dendam perbuatan Narayana yang kemarin dong ya. Nggak pakai tebeng aleng-aleng, Surya mode iblis pun langsung menghajar semua orang di pabrik itu sampai bonyok-bonyok. Setelah puas, Surya pun bilang kalau Ali sudah tidak bekerja lagi dengan si Narayana, jadi jangan ganggu dia lagi. Nah, kebiasaan itu udah sangat dimengerti oleh bapak dan adiknya si Surya yang bernama Badra. Diceritakan juga bila Surya itu bekerja sebagai agen asuransi milik pemerintah. Ya, kalau di kita itu kayak BPJS gitulah. Dia itu sering ngasih penyuluhan soal pentingnya asuransi untuk warga-warga miskin yang belum punya pelayanan kesehatan. Saking hebatnya Surya jadi agen asuransi, dia bahkan sering banget jadi karyawan teladan setiap bulannya. Namun, gara-gara tingkah Surya itu jugalah, keluarganya sering kena imbasnya. Bapak dan adiknya sering mengalami perundungan karena tingkah laku Surya di hari Sabtu. Bahkan mereka itu harus berpindah-pindah rumah gara-gara si Surya. Namun Surya itu seakan gak mau kapok-kapok. Ngelihat keluarganya disakiti, Surya akan membalasnya di hari Sabtu. Dan yang sering bentrok sama si Surya adalah gengnya si Narayana. Pernah juga nih suatu hari Narayana itu mau dihajar habis-habisan. Namun tiba-tiba Surya berhenti karena jam udah menunjukkan jam 12 malam. Yang artinya hari udah masuk ke hari Minggu. Surya itu sangat mematuhi perintah ibunya. Jadi nggak ada alasan dia tuh boleh ngamuk di luar hari Sabtu. Happy New Year. Nah, Dokter Vasuda pun menyarankan agar Surya itu dikasih istri aja. Siapa tahu dia bakalan tenang. Permasalahannya, Surya itu cinta mati sama sepupunya si Kalu. Dia itu nggak mau menikah kalau nggak sama si Kalu. Sialnya, mereka itu udah lost kontak sama si Kalu dan ibunya semenjak kematian si Devi. Nggak mau anaknya jadi tolol gara-gara nungguin si Kalu terus. Suatu hari, Karam dan Badra pun merencanakan sesuatu. Mereka menyewa seorang cewek untuk berpura-pura menjadi si Kalu. Tapi Kalu Aspal ini datang dengan putranya. Dia juga bilang kalau sekarang dia udah bahagia dengan keluarga kecilnya. Mendengar Kalu udah married, Surya pun langsung mewek. Dia itu udah beli cincin tunangan untuk si Kalu, tapi Kalunya malah kejem bener dah. Ya, preman kok mewek. Pernah juga nih ya, pas pernikahannya si Badra, di kala itu keluarga pacarnya si Badra nggak setuju kalau si Badra itu nikah pakai kain sari, pengennya pernikahan modern gitu. Namun setelah perdebatan, Badra akhirnya bisa memakai sari di pernikahannya. Tapi gara-gara itu juga, bapak mertuanya malah nyeletuk kalau sebuah kesalahan menikahkan putranya dengan cewek udik kayak si Badra. Tahu kakaknya bakalan ngamuk, Badra meminta dengan sangat agar si Surya melupakan kata-kata ayah mertuanya itu. Tapi pas hari berganti menjadi hari Sabtu, tepat jam 12 malam, Surya yang emosi langsung gaplokin bapak mertuanya si Badra. Gara-gara hal itu juga lah, Karam pun harus memohon agar pernikahan ini tidak jadi dibatalkan. Sedangkan si Badra sangat kecewa, tega-teganya Surya merusak pernikahannya. Karena udah gak kuat dengan tingkah laku kakaknya, Badra bilang dia udah gak mau ketemu lagi dan kenal sama si Surya lagi. Nah, mukodimah alias pembukaannya udah selesai nih. Ternyata niat kedatangan si Karam ke klinik itu bukan untuk memeriksakan si Surya, tapi dia itu pengen ngasih peringatan karena nama suami dari Dokter Vasuda itu ada dalam list balas dendamnya si Surya. Oh alah teke, kenapa nggak bilang dari tadi toh Bambang? Kenapa si Surya dendam sama suaminya si Vasuda? Karena beberapa hari yang lalu Badra memergoki tuh cowok bangke lagi melecehkan seorang murid di sekolahan. Tuh cowok juga mengancam si Badra jangan pernah berani-berani membocorkan hal ini ke orang lain. Walaupun Badra nggak bilang ke siapa-siapa, tapi Surya tahu kalau adiknya itu diancam oleh guru kampret itu. Tak lama kemudian, pas Vasu pulang ke rumah, dia sempat berpapasan dengan si Surya. Pas masuk ke rumah, semua udah terlambat. Tuh guru bangke udah babak belur diplekoto sama si Surya. Nah, di lain tempat diperlihatkan sebuah kantor polisi. Di sana ada polisi baru yang bernama Charulata. Polisi senior yang bernama Balan meminta si Lata untuk menunggu inspektur kembali karena sekarang inspektur sedang berada di luar. Tapi sudah ditunggu seharian penuh, tuh inspektur nggak kunjung nongol. Pas lagi gabut-gabutnya itu, Bala pun bercerita, sekarang Lata pasti sangat semangat ketemu inspektur. Tapi pas ketemu, pasti si Lata akan merasa malu menjadi seorang polwan karena inspektur di polsek itu sudah seperti iblis yang sangat gila.
Nah, di lain tempat diperlihatkan inspektur yang dimaksud yang bernama Dayanat. Daya ini sedang menyandra tangan kanan politisi dan mafia yang sangat disegani di kota. Tanpa belas kasihan, Govardan pun dikaplokin sampai moncrot-moncrot. Di lain sisi diperlihatkan mafia dan politisi yang bernama Kurmanat. Terlihat juga di sana ada orang yang lagi digebukin karena diduga sebagai orang yang ingin membunuh si Kurma. Walaupun udah digebukin, tuh orang bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Bangkainya setelah memotong tangan tuh orang, anak buahnya si Kurma ngasih tahu kalau orang itu emang bukan tersangkanya. Bahkan tuh orang aslinya pengen nolongin si Kurma. Yalah dalah, udah babak belur baru dibilangin. Diceritakan kalau intuisi dan firasat Kurma itu selalu aja salah. Pas diyai luput. Nah, di saat itu juga Kurma dikasih tahu kalau si Vardan itu lagi disandra oleh adiknya. Yes, Kumar dan si Daya itu kakak adik, tapi mereka itu lagi bersetegang soal harta warisan. Kembali lagi ke Daya, karena udah ngerasa puas menghajar Govardan, Daya pun meminta ajudannya si Suda untuk melepaskan si Govardan, biar ini sebagai peringatan untuk si Kurma. Namun setelah Govardan pergi, Kurma menelpon si Daya. Kurma bilang dia akan menyerahkan tanah yang jadi sengketa asalkan si Govardan itu dibebaskan. Ya, si Daya pun langsung panik lah, kesempatan emasnya malah dibuang sia-sia. Ketika lagi jengkel-jengkelnya itu, Daya mendatangi sebuah desa yang bernama Solpalem. Semua orang desa pun langsung ketakutan. Bala pun menceritakan kalau inspektur mereka itu sangat pemarah. Dia akan menghajar siapa saja yang dia lihat untuk melampiaskan kemarahannya itu. Sialnya, Solopalem itu dulu merupakan kampung kriminal, tapi sekarang kampung itu sudah berubah menjadi kampung yang baik. Tapi stereotip tentang kampung kriminal itu masih melekat sampai sekarang. Daya itu sering mengambil orang-orang dari kampung Solopalem untuk dijadikan kambing hitam, bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun. Nah, di saat itu baru deh si Lata sadar kalau dia itu beneran salah masuk kantor polisi. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Daya datang ke pengadilan untuk proses sidang tanah warisan melawan kakaknya. Bangkainya, belum juga sidang dimulai, Daya udah menghajar kakek-kakek yang cuma nanya arah toilet. Lah, edan bener ini inspektur ya. Nah, di lain sisi pas makan malam, Surya bertanya ke bapaknya, kenapa si Badra itu mau pindah ke Bengaluru? Lah, Karam bingung lah, emang iya si Badra mau pindah ke Bengaluru? Dan seketika Badra pun menelpon ayahnya. Badra bilang kalau dia tuh dapat kerjaan di Bengaluru dan akan pindah ke sana. Walaupun si Badra udah gak mau kenal lagi sama kakaknya, tapi Surya itu selalu tahu tentang keseharian adiknya. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Lata lagi diomelin sama emaknya. Lata ini udah dijodohin sama cowok tapi ogah nikah. Kalau nggak mau nikah-nikah, mending nikah sama si Cino aja kalau gitu mah. Oh iya, BTW, Cino itu adalah nama kecilnya si Surya. Yes, bener. Ternyata Carulata itu adalah si Kalu. Mereka itu harus mengganti namanya agar tidak dikenali oleh ayahnya. Lata itu beralasan dia tuh nggak mau nikah sama cowok yang suka emosian kayak si Cino. Cino alias si Surya itu mengingatkan dia dengan sosok bapaknya yang temperamental. Keesokan harinya di kantor polisi diperlihatkan si Raju, mas-mas yang kemarin digebukin sama si Daya. Dia itu memohon agar dikasih air minum. Nggak tega melihat si Raju yang kehausan, Lata mencoba ngasih air minum. Namun Raju malah langsung ketakutan. Rupanya dari belakang udah ada Daya yang memandangi dia. Daya pun bertanya, siapakah polwan nggak tahu adab ini? Singkat cerita, setelah dikasih surat mutasinya, dengan sinis Daya pun bilang kalau Lata akan jadi supirnya mulai hari ini. Nah, sama satu lagi nih ya, nggak ada yang boleh menentang perintahnya tanpa terkecuali. Setelah Daya pergi, Lata pun bertanya, emangnya nggak ada yang pernah melawan ketika Daya berbuat onar apa ya? Tapi apalah Daya, emang Daya itu emang berkuasa. Bala juga mengajak si Lata untuk keluar. Lihat ibu dan anak itu sudah berhari-hari mereka duduk di depan sana. Mereka itu keluarga si Raju. Mereka itu nggak berani masuk ke dalam karena mereka tahu pasti mereka akan ikut dimasukkan ke dalam penjara kalau sampai masuk. Mereka hanya berdiam di sana. Kalau si Daya punya belas kasihan dan membebaskan si Raju. Keesokan harinya, Lata diam-diam datang ke kampung Solopalem. Semua mata pun langsung tertuju ke Lata. Nah, di rumahnya si Raju, Lata bilang ke istrinya si Raju kalau Raju itu belum makan selama beberapa hari ini. Udah cepetin buat makanan sana, biar aku anterin ke suamimu. Mendengar itu, warga desa yang sebelumnya ketakutan ketika melihat polisi langsung sedikit lega karena ternyata ada polisi yang baik, nggak semuanya bangke. Nah, suatu hari diperlihatkan si Surya datang ke sebuah rumah sakit untuk membantu kliennya mencarikan asuransi kesehatan. Kebetulannya lagi, si Daya juga lagi ada di sana. Bangkainya, pas lagi atret, mobilnya tuh nyerodok mobil emak-emak. Aslinya si Daya itu udah bilang maaf, tapi namanya juga emak-emak, dia tuh malah marah. Emosi dengan ini emak-emak, Daya pun langsung menyuruh si Lata dan si Suda berdiri mengapit tuh mobil. Habis itu Daya pun nabrakin tuh mobil berkali-kali. Nggak suka ngeliat itu, Surya langsung nyikat botol minum dan masukin bensin ke dalam.
Ketika hendak ditabrak lagi, Surya sengaja ngelemparin bensin itu di bawah mobil. Surya bilang mobil Daya itu bocor tangkinya. Sekali lagi nabrak, tuh mobil bisa meledak. Gara-gara respon cepat si Surya, Daya pun memperbolehkan tuh Mama untuk pergi. Nah di sana Lata pun melihat kalau si Surya itu cowok yang pemberani dan pintar menghadapi situasi. Sialnya, pas mau pulang, Surya lupa nutup selang bensinnya. Untungnya di saat itu Lata kembali untuk mengembalikan tutup botol yang tadi dia umpetin. Sadar kalau ini mas-mas berewokan bensinnya habis, Lata menawarkan untuk nyari pom bensin bareng. Gara-gara hal itulah mereka berdua pun kenalan dan mulai dekat. Tapi di titik ini mereka sama-sama nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu sepupuan. Malam harinya seperti rutinitas biasa, Surya hendak menulis nama si Daya bangke sebagai sasaran balas dendamnya di hari Sabtu. Tapi kali ini aneh, dia itu malah keinget sama si Lata. Alhasil Surya malah bisa melupakan kejadian bangke tadi siang. Ngerasa aneh, Surya pun langsung curhat sama babenya. Kok aku jadi nggak marah ya, Be? Apakah ini yang dinamakan cinta? Semenjak hari itu, Lata dan Surya pun semakin intens. Mereka itu sering teleponan dan ngobrol-ngobrol sambil mesem-mesem dewe. Pernah nih suatu hari, pas lagi ngedate, Lata itu ada yang ngerekam-rekam. Nah di sana Surya tuh nggak marah. Dia cuma mengancam akan ngebuang kunci motor tuh mas-mas kalau videonya nggak dihapus. Lata juga sempat curhat tentang kampung Sol Pelem yang tertindas. Karena Surya ini agen asuransi pemerintah, Lata meminta tolong ke Surya agar orang-orang marginal itu juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Alhasil Surya dan si Lata pun jadi sering ke kampung Sol Pelem. Tapi pas hari Sabtu, pas Lata lagi belanja di warung Babah Ahong, dia melihat ada mas-mas yang kemarin ngerekam. Dia tuh udah babak belur dan ketakutan sama si Lata. Mas-mas yang sempat sweet-sweet sama si Lata juga udah babak belur dan meminta maaf. Terus pernah juga nih ya, pas Lata ngasih makan si Raju, dia ketahuan sama si Sudah dan langsung ditabok. Setelahnya, Sudah yang lagi nonton bioskop dikarungin dan dikasih kecupan manja sampai bonyok-bonyok. Lata yang udah mulai curiga bilang ke Surya, kayaknya nih ada orang yang mengikuti aku deh. Aneh aja, setiap ada yang usil sama aku, pasti tuh orang bakalan bonyok. Tapi kenapa cuma dilakukan pas hari Sabtu ya? Tapi bodoh deh, yang penting Lata itu udah punya Surya yang penyabar, penyayang, rajin menabung, dan brewoknya tebel. Nah di lain sisi diperlihatkan kalau si Kurma dan si Fardan lagi menuju ke suatu tempat. Dikala itu Fardan bilang kayaknya si Daya itu nggak seburuk yang mereka kira. Karena si Daya itu membebaskan si Fardan sebelum Kurma menelponnya. Mungkin dia bisa diajak ngobrol baik-baik. Namun Kurma masih belum yakin. Dia itu tahu benar adiknya itu kayak gimana. Keesokan paginya diperlihatkan si Daya yang kembali datang ke kantor polisi dan langsung masuk ke selnya si Raju. Raju jelas saja udah ketakutan karena setiap kali Daya muncul pasti dia bakal digebukin sampai habis. Tapi kali ini beda. Daya itu terlihat girang dan langsung menyuruh si Raju untuk pulang. Kenapa kayak gitu? Karena Daya itu dapat kabar kalau kakaknya udah bersedia ngasih tanah warisannya ke dirinya. Jadi dia itu udah nggak perlu lagi sansak hidup buat menyalurkan kekesalannya. Nah di saat yang bersamaan, Narayana pun dikabarin sama anak buahnya kalau Surya itu udah punya pacar sekarang. Lah terus ngapa kalau dia udah punya pacar? Kita yang disuruh nikahin apa ya? Ah bos ini nggak peka, kalau dia udah punya pacar, kita serang dia pas di hari Sabtu. Aku yakin bos dia pasti nggak bakalan melawan karena ada pacarnya. Ini peluang kita bos. Mendengar itu Narayana pun girang karena dia bisa balas dendam sama si bangke Surya. Nah di lain sisi diperlihatkan kalau si Lata kayaknya udah serius sama si Surya. Dia juga udah bilang ke emaknya akan mengenalkan cowok yang lagi dia pacarin. Sedangkan di sisi lain, Surya juga sedikit khawatir karena Sabtu ini dia diajak Lata ke rumahnya untuk menemui calon mertuanya. Babe dan temannya Surya yang bernama Raffi mewanti-wanti, jangan sampai si Surya itu kambuh emosinya karena hari pertemuan itu adalah hari Sabtu. Salah sedikit, Surya akan jomblo seumur hidupnya. Tak terasa hari Sabtu pun tiba. Nah dikala itu kita diperlihatkan kalau si Daya dan si Sudah mendatangi rumahnya si Kurma. Mereka tuh udah siap-siap untuk tanda tangan penyerahan tanah. Tapi si Kurma masih belum mau percaya sama si Daya. Dia pun mencoba mengetes kesabarannya si Daya. Berkali-kali pelayan nanya mereka itu mau minum apa. Tapi tuh minuman gak kunjung-kunjung diantar. Bahkan setelah menunggu sampai berjam-jam, Kurma gak kunjung keluar. Ketika emosinya udah sampai di ubun-ubun, Daya langsung menatap kamera CCTV. Dia itu sadar kalau kakaknya itu emang bangke dan gak berniat ngasih tuh tanah warisan ke dia. Di sisi lain, Lata ngabarin kalau dia itu bakalan telat karena komandannya lagi reseh. Nah kan bener, ketika si Daya itu lagi tantrum, dia itu pasti datang ke Solo Pelem. Semua orang pun langsung pada berhamburan masuk ke rumah. Naasnya ada kakek-kakek yang gak sempat kabur dan diajar habis-habisan. BTW kenapa sih Solo Pelem terus yang jadi sasarannya si Daya? Balan mengatakan, dulu desa Solo Pelem itu hidup dengan damai. Sampai suatu hari desa itu mendapat bantuan dari si Kurma, tentu aja untuk mencalonkan diri sebagai politisi. Gara-gara desanya itu mendukung si Kurma, Daya jadi gak seneng. Makanya setiap dia marah, pasti Daya melampiaskan ke desa itu.
Oh gitu toh ceritanya. Yang lebih buat Daya semakin ngamuk, di rumahnya si Raju ada lukisan buat kampanyenya si Kurma. Alhasil, Raju yang baru aja bebas kembali jadi bulan-bulanannya si Daya. Walaupun istri dan anaknya memohon, Daya tetap aja ngegas terus. Sialnya, Lali, anaknya si Raju malah jatuh tepat di atas pisau, sehingga lehernya kebelek. Walaupun gitu, tetap aja Daya nggak mau berhenti. Dia bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani nolongin keluarga itu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Surya yang menunggu si Lata yang telat. Tanpa dia sadari, anak buahnya si Narayana udah standby buat ngepung si Surya sama pacarnya. Diperlihatkan juga di rumah sakit, Narayana yang sudah sakratul maut bilang dia itu nggak bakal mati tenang kalau si Surya itu belum digebukin sampai bonyok. Ketika nelpon si Lata, Surya menyadari ada yang nggak beres. Dia pun langsung bergegas datang ke Sol Pelem. Nah di sana dia melihat si Raju dan si Lali yang udah sendlip-sendlip mau COD dengan malaikat maut. Dengan menggunakan bajai, Surya membawa keluarga itu ke rumah sakit. Dan malam harinya, Lata pun juga sampai di rumah sakit itu. Lata yang lihat ketidakadilan ini meminta istrinya si Raju untuk mengajukan laporan biar si Daya itu diproses sama provos. Tapi emak-emak itu nggak berani. Kalau dia laporan, pasti semua warga desa akan kena imbasnya. Nah di luar, Lata pun curhat sama si Surya. Andaikan dia bisa bertemu dengan cowok di hari Sabtu. Walaupun dia menggunakan kekerasan, Lata ingin bertemu dengan orang itu. Dia ingin meminta sesuatu permintaan untuk menghentikan kegilaannya si Daya. Mendengar itu, Surya pun langsung bilang, "Kamu mau minta permintaan apa?" Namun tiba-tiba Surya pun langsung digaplok. Seketika itu juga, Surya pun langsung masuk ke mode iblis. Di balik asap, anak buahnya si Narayana pun langsung pada mental-mental. Surya juga bilang ke Lata, "Tadi kamu mau minta permintaan apa?" Baru deh si Lata sadar kalau Surya merupakan cowok di hari Sabtu. Singkat cerita, semua anak buahnya si Narayana pun langsung dibuat kocar-kacir, digebukin habis-habisan sama si Surya. Sedangkan si Lata hanya bisa terdiam mematung melihat kegilaan yang dilakukan si Surya yang dia kenal adem ayem loh Cinawi. Nah di saat hendak penutupan, kembali lagi Surya menghentikan pukulannya karena udah jam 12 malam. Nah di lain tempat diperlihatkan si Badra lagi VC sama suaminya. Rupanya Badra itu nggak pergi ke Bangalore. Dia itu emang sengaja ngibul karena dia itu pengen tenang ketika hamil. Namun Santos meminta si Badra bilang ke keluarganya kalau emang si Badra nggak mau ketemu sama si Surya, seenggaknya Badra bilang ke bapaknya. Apalagi Santos itu lagi dinas di luar negeri. Kalau lahiran kan ada yang bisa nemenin. Kembali lagi ke Surya, seperti biasa dia menulis nama Daya di buku catatannya. Namun Karam datang dan bertanya gimana tadi pertemuan dengan keluarganya si Lata. Surya pun bilang dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena aku menunjukkan sifat asliku di hari Sabtu ini. Nah sedangkan si Lata juga curhat sama emaknya. Dia emang membenci kekerasan, tapi entah kenapa Surya ini berbeda. Dia itu melakukan kekerasan karena ada alasan yang mendasar untuk melindungi dirinya dan orang lain. Hari Minggunya, Surya dan si Lata pun kembali bertemu. Lata ingin meminta tolong ke Surya, gimana caranya agar kampung Sol Pelem bisa terbebas dari tiraninya si Daya. Surya juga bilang kalau dia itu udah menganggap kampung Sol Pelem sebagai keluarganya. Maka dari itu, Surya akan membantu kampung itu sebisa mungkin. Di hari Senin, diperlihatkan si Daya kedatangan pengacaranya. Tuh orang bilang kemungkinan mereka menang di pengadilan itu sangat tipis. Selagi Kurma masih hidup, tuh tanah warisan gak akan bisa berpindah tangan. Bangkeknya, Daya itu malah berniat membunuh kakaknya sendiri. Dia meminta si Sudah membuntuti si Kurma. Setelah mendapatkan peluang, bunuh si Kurma. Mendengar rencana itu, Lata pun langsung ngasih tahu ke Surya. Mereka pun membuat rencana agar si Daya itu gagal membunuh kakaknya. Setelah tahu Daya berniat membunuh si Kurma, pasti Kurma nggak akan tinggal diam dan akan membunuh adiknya sendiri. Pokoknya rencana adu domba gitulah. Pertama-tama Surya menulis tulisan di dinding Sol Pelem yang bertuliskan, atas nama semuanya, aku akan bergerak, aku akan mengambil langkah di hari Sabtu, semua demi kebebasan kita semua. Gara-gara tulisan itu, semua warga desa pun bertanya-tanya, siapakah dari mereka yang berani berbuat nekat seperti itu? Rupanya itu adalah rencananya si Surya agar warga kampung memiliki keberanian dan harapan, agar mereka jangan mau ditindas lagi oleh orang yang lebih besar. Singkat cerita, Sudah pun kasih tahu kebiasaan dan rencana kepergiannya si Kurma. Intinya sih mereka akan melakukan pembunuhan di hari Jumat pas Kurma lagi pergi ke kuil. Sadar kalau rencananya akan gagal kalau Kurma akan dieksekusi di hari Jumat, Surya pun punya ide bagus. Dia pun langsung bilang ke bosnya, dia itu punya nasabah kakap. Dengan bantuan bosnya, Surya pun datang ke rumahnya si Kurma. Mereka menawarkan kerjasama penyuluhan asuransi. Semua demi mendongkrak popularitasnya si Kurma. Untungnya Kurma setuju. Dan dia pun melakukan sosialisasi di hari Jumat, seperti yang udah direncanakan sama si Surya. Sedangkan di sisi lain, Daya menunggu kakaknya itu di depan kuil. Tapi kok nggak datang-datang ya?
Sore harinya Daya pun sadar rencananya itu telah gagal. Dan sekarang Daya hanya punya waktu pembunuhan di hari Sabtu. Karena di hari Minggu keputusan pengadilan akan keluar. Pas hari Sabtunya, kita malah diperlihatkan kematian si Narayana. Bukan karena dibunuh sama si Surya. Tapi emang ini aki-aki udah uzur aja sih ya. Melihat bapaknya mati, Kali, anaknya Narayana yang diperlihatkan di awal film merasa marah. Karena dia itu baru dikasih tahu, karena bapaknya itu selalu diganggu sama si Surya. Dia pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk membalas dendam orang yang bernama Surya itu. Nah di rumah, Surya pun udah standby untuk rencananya. Namun kembali lagi, Karam mengendap-endap masuk ke kamarnya si Surya. Dan dia pun melihat buku diarinya si Surya. Tahu kalau anaknya mau membuat perhitungan dengan polisi, Karam pun langsung jiper. Dia pun langsung meminta pendapatnya si Raffi. Karena nggak mau anaknya berbuat nekat, Karam pun malah punya ide, masukin obat tidur ke minumannya si Surya. Tak berselang lama, Surya pun langsung pules bobok. Seakan gak cukup di sana kekacauan ini, anak buahnya si Kali malah mendatangi kantornya si Surya. Mereka memaksa ngasih alamatnya si Surya. Raffi yang lihat itu langsung laporan ke Karam. Lah edan, Suryanya lagi pules. Hedeh ada-ada jasin ya. Gak mau mereka berdua dibunuh sama orang-orang serem itu, Raffi pun langsung mengunci semua pintu, biar seolah-olah rumah itu lagi kosong. Tak berselang lama, Kali dan anak buahnya pun juga sampai di sana. Bangkeknya, Lata yang udah standby gak bisa menghubungi si Surya yang lagi mimpi basah. Padahal Daya itu udah dalam perjalanan membunuh kakaknya. Gak mau itu terjadi, Lata pun berimprovisasi dengan nabrakin mobilnya ke tukang gedang. Gara-gara hal itu juga lah, Daya jadi telat mendatangi kuil untuk membunuh si Kurma. Tapi tenang, udah dapat info kalau nanti malam Kurma itu akan jedak-jeduk di sebuah klub. Itulah kesempatan terakhir mereka untuk membunuh si Kurma. Seakan belum cukup keruwetan film ini, Badra yang keinget omongan suaminya malah berniat pulang ke rumah. Tanpa tahu kalau rumah itu lagi dipantau sama preman-preman serem. Karena yang datang si Badra, Karam pun menyuruh si Badra lewat pintu belakang. Nah di saat itu baru deh Karam tahu kalau putrinya itu udah mengandung gede dan sebentar lagi mau lahiran. Sialnya, gara-gara si Badra yang lama di rumah yang terkunci itu, anak buahnya si Kali langsung curiga dan mereka pun mencoba mendobrak masuk. Di saat udah mau digaplok pakai godam, Surya bermimpi tentang ibunya yang menyuruh si Surya segera bangun. Dan jeng-jeng, jagoan hari Sabtu kita pun langsung bangun dong. Nggak cuma itu, dengan samar-samar dan matanya yang masih rembesan, Surya berhasil mengalahkan para preman-preman itu. Semangat Surya semakin bergelora ketika melihat adik kesayangannya sekarang lagi hamil gede. Yalah, lihat diri aja ya, berantem masa ia diceritain. Singkat cerita, Karam dan si Badra pun berhasil diungsikan sama si Raffi. Nah di saat yang bersamaan, Daya itu udah standby dengan rencana pembunuhannya. Tapi pas menyusupkan pistol lewat WC, si Faji, salah satu warga Solo Pelem, melihat si Daya. Dahlah, singkatin aja ya, pas mau menembak si Kurma, Surya berhasil menggagalkan si Daya. Tapi bangkainya pas ngeliat jam, Surya langsung berhenti karena jam udah menunjukkan waktu jam 12 malam. Nah pas berjalan pergi, Surya ngeliat si Ali yang sekarang bekerja sebagai pelayan bar di sana. Surya pun keinget kebiasaannya si Ali yang sering majuin jam 10 menit lebih awal. Yang mana artinya Surya masih punya waktu 10 menit untuk menghajar si Daya. Karena campur tangannya si Surya itulah Kurma nggak jadi terbunuh di malam itu. Dan si Daya pun jadi babak belur digebukin sama si Surya. Melihat kejadian epik Daya digaplokin, si Faji pun langsung pulang dan bilang ke seantero kampung kalau tulisan di dinding itu emang benar adanya. Ada salah satu dari mereka yang berani menentang si Daya. Nah di kantor polisi, Lata juga mendapat kabar kalau komandannya itu masuk rumah sakit karena dihajar orang. Setelah itu diperlihatkan Surya juga ke rumah sakit untuk menemani si Badra. Tapi Badra tetap aja nggak mau berbicara dengan kakaknya. Dia tuh bilang ke bapaknya kalau Surya pengen ngeliat keponakannya lahir, Surya harus menghilangkan kebiasaannya beringas di hari Sabtu.
Karena omongannya si Badra itulah, Surya pun jadi introspeksi diri. Dia berniat menjadi orang yang lebih penyabar. Toh rencananya untuk menyelamatkan desa Solpelem sedikit lagi akan berhasil. Diperlihatkan juga, Surya juga mendatangi pemakamannya si Narayana. Karena emang deket sama anaknya si Kali, Kali pun menganggap kalau dendam ayahnya itu telah tuntas. Sedangkan di desa, simbol perlawanan pun mulai menyerbak ke sanubari semua orang warga desa. Beberapa hari kemudian, Daya dan si Suda diculik oleh anak buahnya si Kurma. Mereka pun udah pasrah kalau harus dibunuh sama si Kurma. Tapi ini orang emang intuisinya, intuisi gembel. Kurma malah menganggap kalau si Daya itu mencoba menyelamatkannya dari aksi pembunuhan. Lah koplak. Ya dua orang ini pun langsung pelolor lah. Bangkeknya, Daya pun berpura-pura kalau emang dia itu sangat sayang sama kakaknya. Jadi dia tuh sengaja menyelamatkan nyawa Kurma walaupun mereka itu sedang bersitegang. Gara-gara kesalahpahaman itu juga lah, Kurma langsung berniat memberikan tanah warisannya ke Daya. Tapi Kurma minta satu hal, orang yang kemarin pengen membunuhnya, Daya itu harus segera menangkapnya dan buat dia menderita. Nggak lama berita itu pun sampai di telinganya si Lata dan si Surya kalau rencana mereka itu gagal total. Bahkan sekarang Daya malah jadi akur sama orang paling berkuasa di kota. Nah di kantor polisi sudah pun girang gara-gara tuh orang sialan mereka malah dapet jackpot. Tapi Daya tuh langsung ngamuk-ngamuk. Dia tuh nggak terima digebukin sampai mukanya somplak. Tapi siapa ya orang yang punya dendam sama dia? Perasaan Daya itu polisi paling baik seantero India deh. Nah di sana Daya mulai berasumsi, kenapa tuh penyerang berhenti pas jam 12 malam, tapi dia kembali gebukin si Daya setelahnya. Singkat ceritanya nih ya, mereka pun mulai berasumsi liar. Daya juga menghubung-hubungkan dengan orang yang gebukin si Suda, dan mereka pun dapat kesimpulan kalau orang itu melakukan aksinya di hari Sabtu. Ya udah deh, Daya pun meminta si Suda mengumpulkan laporan kekerasan yang terjadi hanya pada hari Sabtu, tapi hasilnya nihil. Dan ada sih satu ini juga laporan baru masuk, orangnya di luar noh. Dan jeng-jeng, ternyata orang yang laporan itu adalah si Surya. Dia itu berpura-pura kalau ada orang yang gebukin dia pas Sabtu kemarin. Setelah tanya-tanya beberapa pertanyaan, Surya malah langsung diseret sama Daya ke dalam sel. Daya menganggap kalau Surya itu pembohong dan hampir aja dia digebukin. Namun pas dengar teriakan Surya yang kayak wadam, Daya pun langsung berhenti. Lah nggak mungkin banget orang yang gebukin dia teriak kayak wadam kayak gini. Ya udah deh, Daya pun langsung nanya-nanya siapa orang yang gebukin Surya Sabtu kemarin. Tapi Surya berkata kalau itu hanya melihat matanya karena mukanya ditutupin sama selendang. Nah di saat yang bersamaan, Kurma dan si Govardan pun juga mencari tahu siapakah orang yang kira-kira berniat membunuhnya. Nah keesokan harinya, Daya meminta si Lata untuk nelponin si Surya. Jelas Lata ketakutan lah karena nama kontak di HP-nya dikasih nama Surya tutup botol. Daya sih sempat curiga, tapi Lata bilang kalau mukanya si Surya itu kayak tutup botol. Intinya sih Surya itu dipanggil untuk mencari tersangkanya. Lah jelas gak ketemu lah orang yang jadi tersangkanya dia juga kok. Nah di lain sisi, Kurma berhasil menemukan orang yang mereka curigai. Kurma itu mencurigai si Surya sebagai orang yang hendak membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Daya juga dapat info intel siapakah orang yang kemarin gebukin dia. Tapi belum juga bilang ke Kurma, Kurma udah menyuruh si Daya ke rumahnya dan dia pun langsung nunjukin orangnya. Lah ini kan Surya. Melihat si Surya, Daya pun langsung membebaskan si Surya. Ini saksi penting kita kak, dia juga digebukin sama itu orang. Dasar dari dulu intuisimu tuh gak pernah bener. Udahlah percaya sama intelku aja. Ternyata Daya itu dapat informasi tentang tulisan di tembok yang menyatakan kalau pelakunya adalah warga Solpelem. Jelas saja warga Solpelem pun langsung dibuat luluh lantah. Surya juga disuruh mengenali siapa yang gebukin dia. Melihat itu, Surya hanya bisa pasrah melihat warga kampung digebukin habis-habisan. Untungnya Pak RT bilang kalau ada sebagian warga desa yang sedang berada di luar kota. Daya pun ngasih waktu 2 hari. Orang-orang yang keluar desa itu harus segera pulang. Kalau enggak semua warga kampung akan tinggal nama. Nah malam harinya Surya pun curhat sama bapaknya apakah yang dilakukan ini benar atau salah. Tapi si Karan mencoba menenangkan si Surya. Ibunya pasti bangga kalau kemarahan Surya itu ditunjukkan untuk melindungi orang lain. Suatu malam tiba-tiba si Kurma bertanya, kalau dipikir-pikir pas orang itu mau membunuhku, kok kamu bisa kebenaran banget ada di sana ya? Dengan gagap Daya bilang, karena aku sayang kakak. Lah jawaban model apa kayak gitu. Tapi si Kurmanya percaya kok, ya wis lah. Tapi gara-gara pertanyaan si Kurma itu, Daya jadi kepikiran, benar juga ya, kok bisa tuh orang tahu kalau kita mau membunuh si Kurma di bar dan jam itu. Dari situlah Daya dan si Suda pun menarik benang merah. Dan mereka menyadari kalau yang cepu itu pasti si Lata. Dan orang yang mereka cari itu ya si Surya. Ternyata intuisi si Kurma kali ini benar.
Pas mau bilang ke Kurma langsung menunjukkan video CCTV di bar. Kurma akhirnya tahu Dayalah yang aslinya hendak membunuh dia. Kurma pun langsung mengeluarkan pistolnya dan langsung terdengar suara tembakan. Tak berselang lama, semua orang pun langsung berdatangan. Tapi yang mati malah si Kurma. Daya juga berpura-pura kalau orang yang telah membunuh Kurma itu adalah si Surya. Emang bangke ini orang ya. Setelah tahu siapa orang yang mereka cari, Daya pun langsung menelpon si Surya. Dia bilang kalau dia sedang menyandra si Lata. Mendengar itu, Surya langsung pengen menyelamatkan si Lata. Nah, di lain sisi juga diperlihatkan kalau hari itu sudah berganti menjadi hari Sabtu. Singkat cerita, Surya pun sampai di rumahnya si Lata. Tapi dia kaget karena Lata udah hilang dan dia pun melihat bibinya. Akhirnya Surya pun sadar kalau Lata itu adalah si Kaluh, cinta dari masa kecilnya. Di lain sisi, Daya menyeret si Lata ke kampung Solpelem untuk memancing si Surya. Tak lama kemudian, Surya pun sampai di kampung itu dan dia pun langsung terbang karena dilempar tabung gas. Nggak cuman itu, Surya juga digebukin habis-habisan tanpa membalas walaupun hari itu adalah hari Sabtu. Surya itu nggak mau bergerak karena dia sudah berjanji ke Badra untuk tidak ngamuk-ngamuk lagi. Setelah Surya keser-keser, Daya pun meminta semua orang untuk keluar. Daya ngasih tahu kalau Surya lah orang hari Sabtu itu yang pernah gebukin dia. Tapi lihat sekarang, dia cuman mas-mas berewokan konyol yang nggak berani melawan. Gebleknya, ketika lagi seru-serunya menghajar si Surya, malah ada bajai yang datang. Oh alah si Karam toh, ngeheknya karena uangnya kurang 500 rupiah, Karam malah pengen minjem duit ke Daya. Oh bapak-bapak gaul. Seakan tanpa takut, Karam malah mengajak Daya ngobrol sambil jagongan. Cuman kurang kopi sama gorengan aja biar lengkap. Adalah intinya sih, Karam bilang kalau Daya itu sangat beruntung karena sudah 3 kali namanya itu mau ditulis di buku hariannya si Surya. Tapi 3 kali juga Surya nggak jadi membantai si Daya. Pertama, karena Surya itu lupa gara-gara jatuh cinta sama si Lata. Kedua, gara-gara si Karam melarang si Surya. Dan ketiga, karena si Surya itu dikasih obat bobok. Tapi kali ini, bahkan dewa sekalipun tidak bisa menghentikan si Surya. Daya itu cuma ketolong warga kampung aja. Kalau Surya bergerak, warga kampung akan ditindas. Nah, kalau ada sampai warga kampung yang udah berani melawan, pasti Daya akan dibuat jadi pepes. Mendengar itu, Daya pun kepancing. Dia berpikir keras, gimana caranya agar orang-orang kampung ini ada yang berani melawan dia. Karena Daya itu pengen lihat kekuatan si Surya yang sesungguhnya. Sialnya, Daya itu malah ngeliat si Lali. Lali yang baru aja sembuh langsung pengen diinjek-injek. Dengan sekuat tenaga, Surya mencoba menghalanginya. Tapi warga kampung masih tetap nggak mau melawan. Sampai di titik, Pak RT pun udah nggak kuat lagi. Dia pun langsung nabok si Daya. Yang mana itu langsung mematik api di tubuhnya si Surya. Maksud Om tuh mematik api semangat. Lah kok beneran kebakar itu tangan? Ah, bolah, namanya juga film India. Pokoknya gelut. Singkat katanya, semua orang pun pada perang untuk mempertahankan martabat mereka. Pas udah menyisakan Daya seorang, Surya bilang, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kalau aja ada warga kampung yang bilang kalau Daya itu tidak bersalah dan harus diampuni, ya semua orang pun langsung pada siam-siam lah. Namun tak lama kemudian, datanglah Govardan dan anak buahnya. Om kirain dia mau membantu si Daya. Ternyata si Govardan itu udah tahu siapa orang yang membunuh bosnya. Alhasil, di tanah yang selama ini Daya perjuangkan, Daya itu ditembak mati oleh si Govardan plus sama si Sudah. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada nyebel dikit. Di akhir film diperlihatkan kalau cinta Surya dan si Lata alias si Kaluh akhirnya bersatu. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brex pamit dulu dan Pirmilatin.